Malaysia sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara pintar dengan memastikan setiap negeri mempunyai inisiatif bandar pintar yang tersendiri. Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Sebaliknya negara jiran Indonesia berada jauh di belakang, menduduki tangga ke-98 dengan... Oh my god, check this out. There's a robot right here at the Malaysia Auto Car Show. What the hell is going on? Indonesia diklaim sebagai negara terbodoh kedua di dunia. Ini gurunya nih. Dan ini muridnya. Asians are nice in real life, but on social media they're terrible. So many comments saying the same thing. I was shocked. Menyeimbangi, gak usah sampai mengalahkan negara jiran. Menyeimbangi pun tidak mampu, geng. Beberapa negara sajalah memandang negara kita dengan, wah, Indonesia nih seperti ini ya. Wah, hampir sama dengan negara Malaysia. Nah, setidaknya seperti itu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala pada musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video yang membuat ketar-ketir ataupun membuat gempar yang tidak suka ataupun yang selalu mencaci maki nama negara Malaysia, geng. Kayak gitu. Kenapa? Ya, karena Malaysia akan mau menjadi negara pintar, geng. Dan yang membuat para netizen Konoha ataupun oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia, yang iri, yang dengki, yang selalu mencaci maki, yang bilang IQ orang Malaysia 15 ringgit kan, geng. Ternyata, geng, ya, ini sangat mengejutkan sekali, geng. Malaysia antara 25 negara dengan tahap IQ terbaik di dunia, geng. Wah. Bahkan, geng, ya, baru-baru ini, geng, orang US ataupun orang Eropa itu pergi ke Malaysia sangat terkejut, geng. Kenapa? Karena Malaysia sudah bisa menciptakan robot seperti Jepun, US, dan Rusia, dan juga China, geng. Wah. Malaysia semakin dicaci, Malaysia semakin dihina, Malaysia semakin tidak disukai oleh warga sebagian, namun ya ingat garis bawah sebagian ya, geng, ya. Malaysia makin menunjukkan taringnya di dunia teknologi, geng. Wah. Sedangkan kita, anak-anak muda kita malah asik joget-joget, tawuran dan lain sebagainya, malah itu udah kebiasaan warga kita ya, geng, ya. Kalau seperti itu tidak dinasihatkan, tidak disindir, dan tidak dibacoti. Namun kalau ada kesilapan daripada negara jiran kita, selalu kita menghina dan mencaci maki, geng. Wah, miris sekali ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Malaysia sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara pintar dengan memastikan setiap negeri mempunyai inisiatif bandar pintar yang tersendiri. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, bagi merealisasikan inisiatif tersebut, Kementerian menggalakkan setiap negeri melaksanakan inisiatif sendiri dalam usaha mewujudkan bandar pintar. Menurut Gobind, antara inisiatif mewujudkan bandar digital adalah dengan mewujudkan perkakasan seperti kamera litar tertutup CCTV bagi mengumpul data yang kemudiannya akan dianalisis untuk penyelesaian. Kita nak wujudkan smart nation yang bermaksud bahawa kita ke arah digital secara keseluruhan, dan satu daripada tonggak yang penting di dalam kita membina Smart Nation ini adalah untuk pastikan bahawa setiap negeri mempunyai inisiatif Smart City seperti mana kita lihat hari ini. Saya nak bagi tahu di sini bahawa dengan teknologi yang baru kita akan melihat lebih teknologi yang canggih bergerak ke masa depan. Tujuan kita ada Kementerian Digital adalah untuk memastikan infra yang kita ada di dalam negara kita adalah memadai. Gobind berkata kementeriannya sentiasa menyokong inisiatif negeri dalam membangun dan membina pusat operasi pintar sebagai langkah ke arah menjadi bandar dan negeri pintar.
Beliau turut memuji usaha Pulau Pinang yang telah memulakan inisiatif bandar pintarnya seawal 2010. Malah ia hampir direalisasikan menjadi bandar kecerdasan buatan AI pertama di negara ini apabila pelbagai teknologi pintar mula diintegrasikan dalam pentadbiran dan infrastruktur bandar. Mengulas lanjut, beliau berkata selain Pulau Pinang, negeri-negeri seperti Johor, wilayah Persekutuan dan Sarawak juga sudah memulakan inisiatif bandar pintar. Menurutnya, penggunaan teknologi AI akan membantu mempercepatkan usaha pemodelan bandar, malah meningkatkan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan serta kualiti hidup rakyat. Gobin berkata demikian pada sidang media selepas hadir memantau kemajuan pelaksanaan penggunaan bandar pintar AI di Majlis Bandaraya Pulau Pinang di Pusat Operasi Pintar IOC di Komtar pada Isnin. Siapa sih yang nggak mau negaranya maju dan menjadi negara berkembang? Siapa sih? Kayak gitu, geng ya. Pastinya ini menjadi kebanggaan satu negara. Untuk rakyatnya juga pasti bangga tentang hal ini. Kayak gitu, geng. Apalagi yang akan Iki nyereksen sebentar lagi ini, geng. Tentang IQ yang selalu kalian rendahkan. IQ Malaysia, Malaysia Des yang selalu kalian hina. Yang selalu kalian pandang rendah negara Malaysia. Namun negara Malaysia yang selalu kalian pandang rendah, pandang remeh, malah dipuji oleh negara luar. Kita bisa apa? Kayak gitu. Kita cuma bisa mencontoh sepatutnya, bukan malah menghina, bukan malah mencaci, kayak gitu. Orang Timur Tengah, orang Arab, orang China, orang mana lagi ya? Orang Eropa, orang USA itu kagum kepada negara Malaysia karena Malaysia menerobos semakin pesat kemajuannya, dan sekarang negara Malaysia udah menjadi 25 IQ peningkatan IQ-nya. Kenapa? Karena mereka selalu mengasah. Oh, ini tidak baik untuk negara saya. Oh, ini harus seperti ini kan. Mentalitinya mereka kayak gitu, bukan seperti negara. Ya, nggak usah banyak-banyak. Jom kita simak dulu lagi, geng. Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Menurut kemas kini laporan tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International IQ Test, Malaysia menduduki tangga ke-22 dengan purata IQ sebanyak 100.48 hasil daripada penilaian ke atas lebih 19,000 peserta tempatan. Lebih membanggakan, Malaysia kini berada di tempat ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura yang menduduki tempat kelima dan Thailand di kedudukan ke-15. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Laporan tersebut turut menjelaskan bahawa purata IQ global kekal pada paras 100 dipengaruhi oleh negara-negara berpenduduk besar seperti China. Negara itu yang menyumbang kira-kira 18% daripada jumlah populasi dunia mencatatkan purata IQ setinggi 107.19, antara yang tertinggi di dunia, sekaligus membantu mengimbangi negara-negara lain yang memiliki purata IQ lebih rendah. This Audi Q7 is the most accessible because it's made right here in Malaysia. But what does that really mean? It means the import and tax duties are going to be a lot lower, so it's going to be easier for you to access it, and because it's made right here, the delivery is going to be super quick. And to see it in person, we drove all the way from KL to Pahang. We've got an exclusive look behind the scenes on how this factory operates. And as you'd expect from German engineering, everything is precise and on point. During the start of production event, they introduced the Audi Q7, and as you expect, everything was so great, including the powerful Bang & Olufsen sound system, massaging and ventilated seats. And as for the seating, it's a 7-seater SUV, which means you can fit an entire family. But the real question is this going to replace your Myvi? Oh my god, check this out. There's a robot right here at the Malaysia Auto Car Show. What the hell is going on? And there's a flying car right over here. Like, what is this? Are we in the future? What's going on? Surely give me a fist bump. There you go. Gimana, geng? Negara yang selalu kalian hina, negara yang selalu kalian rendahkan, negara yang selalu kalian sindir dan caci maki, seperti apa sekarang, geng? Pesat kemajuannya. Bandingkan dengan negara kita. Seperti apa? Ya, mungkin kalian yang tidak suka dengan konten studi banding ataupun konten tentang suruh contoh negara Malaysia,
Kalau suruh pendana menteri-menteri ya, orang-orang pijak itu, geng, nggak mungkin suruh mencontoh ke USA, ke Cina, ke Korea, nggak mungkin. Karena apa? Udah terlampau jauh kita untuk mencontoh negara-negara tersebut, geng. Nah, negara jiran aja kita tidak bisa menyeimbangi, nggak usah sampai mengalahkan negara jiran. Menyeimbangi pun tidak mampu, geng. Kayak gitu. Lihat sekarang negara Malaysia. Wah, mungkin kalian tidak tahu ya saat influencer-influencer ataupun mungkin kalian tidak pernah ke kedai restoran makanan di Malaysia itu sudah menggunakan AI robot kayak gitu, geng. Wah, canggihnya seperti itu. Dan kalian compare lagi kepada negara kita yang anak-anak mudanya sukanya tawuran, belajar memalak, belajar ya joget-joget yang tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita ubah bila mau dipandang dipandang oleh beberapa negara, gak usah semua negara dunia lah, beberapa negara sajalah memandang negara kita dengan wah, Indonesia nih seperti ini ya, wah hampir sama dengan negara Malaysia. Nah, setidaknya seperti itu, geng, kayak gitu. Nah, ini akan mereaction sebuah video lagi, geng, dan ini fakta, tidak bisa ditutup dengan mata. Indonesia diklaim sebagai negara terbodoh kedua di dunia. Data UNESCO menunjukkan minat baca hanya 0,001%. Artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang suka membaca buku. Indonesia masih banyak PR di bidang literasi dan pendidikan. Ingat, literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga bagaimana kita memahami dunia, berpikir kritis, dan berkontribusi untuk masa depan. Tapi tenang, kamu kan udah pinter. Udah nggak butuh belajar kan? Selamat berpikir, kalau mau. Ini gurunya nih. Ini gurunya, geng. Ini gurunya lah. Ini guru. Dan ini muridnya. Ah, lihat. Aduh. Ah, lihat. Diajarin joget, geng. Bukan diajarin membaca. Kalian bisa bayangkan, Indonesia emas itu semakin dekat dengan kita. Alhamdulillah. Semakin dekat ya, perkiraan saya kurang lebih 3.000 atau 4.000 tahun lagi lah Indonesia emas itu. Ya, emas batangan ini, hancur sudah bangsa ini, nggak tahu lagi akan gimana. Murid guru sama aja, udah mulai nggak jelas. Menurut kalian bagaimana lah? Ayo berpikir bersama. Why I think Indonesians on social media are some of the rudest in the world. Now, last week I posted a video all about a great experience I had in Yogyakarta with a local man who helped me at the airport. The video was watched over 3 million times and had over 6,000 comments, so thank you firstly. But in the comments section, there were so many responses like this. Indonesians are nice in real life, but on social media, they're terrible. So many comments saying the same thing. I was shocked, completely surprised. And so I did a little research. In fact, last year, Indonesia ranked 29th out of 32 countries in a Microsoft study in online politeness. We're in the bottom 3 countries with online bullying, fighting, and even racism. The Indonesia that has been so polite and humble and kind to me is apparently a nasty devil online. And actually, it's not the youth that are so bad, but rather the adults. So I studied the problem, and I'm sure there's many reasons, but I'm going to mention one, and you tell me if you agree. I think many Indonesians are unfortunately stuck in a closed-minded mentality. Stuck in a thought process that is, if they believe it is true, then that is the right way and the only way. For what they believe is right means everything else is wrong. I think many Indonesian adults may not be as open-minded as the younger generation of Indonesia is, thus creating this platform online where closed-minded adults can easily align with each other to embolden each other's beliefs and fight as a group against a common cause. Am I right or am I wrong? What do you think is the reason why Indonesians on social media have such a bad reputation? Lihat. Lihat sendiri. Anak muda nih, geng. Lihat, waduh. Nanti pastinya ada yang berkomentar nih di bawah, geng. Ya kan negara Indonesia negara besar, negara luas, tidak gampang lah mengurus negara sebesar itu. Hello. Terus negara Cina, Rusia, Amerika, besaran mana, bos? Malu kayak gitu, geng ya. Malu sama negara-negara jiran kita yang sudah mulai berkembang. Kita semakin ketinggalan, geng. Kayak gitu, geng ya. Ya, kalau kalian tidak suka dengan studi banding, mungkin kalian tidak suka dengan perubahan negara kita. Katanya mau jadi negara emas, malah mencemas. Nah,
Daripada kalian menghina negara Malaysia, mencaci negara Malaysia yang dikagumi dengan negara lain, lebih baik kalian mencontoh negara Malaysia sekarang. Lihat sendiri pengembangan negara Malaysia seperti apa. Bisa memproduksi proton, mobil, dan sekarang nukril kayak gitu ya geng ya. Dan juga pesawat dan robot. Waduh, kita apa bos? Menciptakan apa? Para koruptor, para joget-joget. Nggak jelas, geng. Negara kita aslinya kayak gitu. Makanya dari sekarang, kita sendiri demi sedikit, kita membuat perbandingan bukan kita tidak suka dengan negara kita, bukan benci dengan negara kita, namun melainkan kita itu iri kepada negara jiran. Kok bisa sih negara jiran seperti ini? Kok negara kita kok seperti ini ya? Yang membuat data seakan-akan negara Indonesia hebat, dikagumi, digantungin, dibicarakan di seluruh dunia. Nyatanya kosong. Dibicarakan itu tentang ya seperti tadi itu, IQ dan keadapan dan lain sebagainya, bos. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga kalian paham dengan video ini. Yang tidak paham boleh skip saja. Dan terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and komennya dekat bawah, geng. Ikinya tunggu buat kalian semua. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.